ketemu lagi bareng Bu Vivi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai kekerasan. Setelah sebelumnya, minggu kemarin kita belajar mengenai apa sih kekerasan itu, definisinya apa, lalu faktor apa saja yang menciptakan atau yang menyebabkan terjadinya kekerasan, dan kita juga belajar mengenai teori-teori tentang kekerasan. Sampailah kita pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang kekerasan. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Johann Galtung menciptakan 3 dimensi kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan kultural, yang kedua kekerasan struktural, dan yang ketiga adalah kekerasan langsung. Yang pertama adalah kekerasan kultural. Seperti juga yang kalian ketahui bahwa kultural itu kan adalah segala sesuatu yang erat kaitannya dengan kebudayaan. Begitu pula di dalam kekerasan kultural. Johann Galtung berpendapat bahwa kekerasan kultural itu adalah kekerasan yang melibatkan aspek kebudayaan. Kekerasan kultural juga sama artinya dengan kekerasan yang melibatkan aspek-aspek kebudayaan di dalamnya, seperti agama, ada etnis, ada suku, ada ras, dan hal-hal yang melibatkan aspek-aspek kebudayaan lain. Seperti misalnya ada salah satu etnis di Indonesia yang membenci etnis yang lain. Kebencian itu muncul oleh sebab prasangka-prasangka yang subjektif, prasangka-prasangka yang tidak secara faktual atau prasangka-prasangka dari dalam diri kita saja. Misalnya kita membenci salah satu etnis karena etnis tersebut sangat pelit, atau etnis tersebut sangat serakah dan lain sebagainya. Jadi kebencian-kebencian tersebut lahir karena adanya perbedaan-perbedaan kebudayaan. Ada perbedaan-perbedaan aspek kebudayaan. Atau misalnya contoh yang lain, ketika kita melihat etnis Papua dengan ciri berkulit hitam, berambut ikal, dan lain sebagainya, dengan alasan-alasan tersebut akhirnya kita membenci etnis tersebut. Itu adalah masuk ke dalam jenis kekerasan kultural, yaitu kekerasan yang memang atas dasar aspek-aspek kebudayaan. Kebencian-kebenciannya lahir atas dasar aspek-aspek kebudayaan. Yang kedua yaitu kekerasan struktural. Di dalam kekerasan struktural ini, Johann Galtung berpendapat bahwa kekerasan terjadi karena adanya sebab-sebab sistem yang menciptakan ketidakadilan tersebut. Contoh daripada kekerasan struktural ini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengapa korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat disebut sebagai kekerasan struktural? Karena korupsi, kolusi, dan nepotisme ini adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sistem. Salah satunya adalah sistem pemerintahan. Contoh paling nyata yang terjadi di Indonesia adalah pemerintahan Orde Baru, di mana terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat panjang, yang sangat lama, yang akhirnya hal tersebut menciptakan kemelaratan masyarakat. Hal tersebut menciptakan kesusahan di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi, kekerasan struktural ini adalah kekerasan yang memang diciptakan oleh sistem. Lalu yang ketiga adalah kekerasan langsung. Mungkin teman-teman sangat paham sekali bagaimana kekerasan langsung ini bisa terjadi, atau juga mungkin teman-teman pernah melihat dan atau merasakan kekerasan langsung ini. Kekerasan langsung ini tentu saja adalah sebuah kekerasan yang memang dilakukan atas dasar intimidasi atau menciptakan trauma kepada korban. Kekerasan langsung ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Bentuk-bentuknya itu ya seperti pemukulan. Pokoknya hal-hal yang mampu mencederai atau melukai dan bahkan menciptakan penghilangan nyawa. Lalu selanjutnya Robert F. Light membedakan 2 bentuk kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan personal, yang kedua adalah kekerasan institusional. Kekerasan personal itu adalah suatu kekerasan di mana dilakukan
oleh personal atau individu seseorang dan berwujud dalam dimensi fisik maupun psikologis. Kekerasan fisik dapat berupa mencederai ataupun melukai, sedangkan kekerasan psikologis dapat berupa ancaman maupun pembunuhan karakter terhadap seseorang. Yang kedua adalah kekerasan institusional atau juga kekerasan yang terlembaga. Kenapa kekerasan institusional disebut juga sebagai kekerasan yang terlembaga? Karena memang kekerasan ini adalah suatu kekerasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Aksi yang dilakukan oleh kekerasan terlembaga ini dapat berupa terorisme, kerusuhan, atau juga perang bahkan. Selanjutnya, ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk daripada kekerasan yang diklasifikasikan oleh para ahli-ahli sosial. Para ahli sosial tersebut mengklasifikasikan 3 jenis kekerasan. Yang pertama, yang dilihat berdasarkan bentuknya, yang kedua, yang dilihat berdasarkan pelakunya, yang ketiga, yang dilihat berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kekerasan yang dilihat dari bentuknya itu dibagi lagi. Ada yang disebut kekerasan fisik, ada juga yang disebut sebagai kekerasan psikologis, dan ada yang disebut sebagai kekerasan struktural. Kekerasan fisik itu adalah suatu kekerasan yang nyata dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh manusia. Wujudnya dapat berbentuk penganiayaan, pemukulan, dan bahkan pembunuhan. Sementara kekerasan psikologis adalah suatu kekerasan yang memang sengaja menyasar rohani atau jiwa seseorang. Wujudnya dapat berbentuk penghilangan kepercayaan diri atau pembunuhan karakter. Contoh daripada kekerasan psikologis ini dapat berupa pembulian, ancaman, intimidasi, indoktrinasi, maupun kebohongan. Sementara itu, kekerasan struktural sama juga seperti kekerasan struktural yang diciptakan oleh Johann Galtung, yaitu suatu kekerasan yang memang dilakukan oleh sebuah sistem. Yang kedua, kekerasan yang dilihat berdasarkan pelakunya itu dapat digolongkan ke dalam kekerasan individual maupun kekerasan kolektif. Kekerasan individual itu adalah suatu kekerasan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kekerasan yang dilakukan oleh individu dan sendiri. Bentuknya seperti pencurian, penganiayaan, pemukulan, penjambretan, dan lain sebagainya. Sementara kekerasan kolektif itu adalah suatu kekerasan yang dilakukan oleh banyak orang, suatu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok. Bentuknya seperti tawuran antar pelajar, atau juga konflik antar desa, bentrokan partai politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kekerasan yang dilihat berdasarkan sifatnya itu dapat dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu kekerasan terbuka, kekerasan tertutup, kekerasan agresif, dan kekerasan defensif. Kekerasan terbuka itu adalah suatu kekerasan yang memang dapat dilihat oleh orang lain, atau suatu kekerasan yang memang dapat terlihat oleh mata manusia, seperti contohnya perkelahian, atau juga pemukulan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, kekerasan tertutup itu adalah suatu kekerasan yang memang sengaja maupun tidak sengaja disembunyikan. Contoh daripada kekerasan tersembunyi ini adalah pembulian atau kebohongan, atau juga ancaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kekerasan agresif. Kekerasan agresif ini adalah suatu kekerasan yang memang sengaja dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya itu seperti penjambretan atau pencurian yang memang menginginkan uang atau barang-barang dari korban, dan atau ada juga pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini dapat disebut atau dapat dikategorikan sebagai pelecehan agresif karena pelaku menginginkan sesuatu dari korban. Menginginkan apa, Bu? Salah satunya yang menginginkan peremasan payudara atau menginginkan teriakan korban dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kekerasan defensif. Kekerasan defensif ini dilakukan untuk melindungi diri, seperti ketika seseorang yang melakukan perlawanan ketika dirampok, atau seseorang yang melakukan perlawanan ketika dibegal, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang dapat Bu Vivi sampaikan. Di kesempatan berikutnya kita akan belajar mengenai perdamaian. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye.